Selanjutnya kita akan kenal namanya consignment goods atau barang konsinyasi. Satu pihak menitipkan barangnya, namanya disebut consignor, kepada pihak penjual consignee. Perjanjian antara consignor dan consignee menuliskan jenis dan jumlah barang yang dititipkan, harga jual barang yang dititipkan, biaya yang boleh dibiayakan kepada consignor dan consignee, serta komisi yang akan diterima oleh consignee dari hasil penjualan barang titipan. Kepemilikan barang tetap dicatat di pihak consignor sampai dengan barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Nah, di slide terlihat tadi kita bicara terkait perpetual dan periodik. Apa sih perbedaan perpetual dan periodik jika kita lihat dari jurnal? Simpelnya adalah yang membedakan adalah jurnal dengan akun inventory. Apapun ya perpetual perpetual itu pasti akan mencatat terkait inventory dan akan mencatat COGS-nya. Ya, itu ya kalau perpetual. Kalau periodik dia tidak akan muncul namanya akun inventory dan mencatat COGS. Ya, dia akan menghitung persediaan akhir ya pada akhir periode dengan menggunakan metode stock of num ya secara fisik. Itu bedanya perpetual dan periodik. Kalau periodik itu tidak ada akun inventory dan juga COGS. Bisa dilihat di slide-nya ya. Nah, ada cost flow assumption, jadi ada asumsi ya, arus biaya. Ada first in first out FIFO, persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual. Average cost, metode harga perolehan rata-rata menetapkan harga persediaan berdasarkan harga perolehan rata-rata atas semua barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Dan yang ketiga adalah specific identification, itu biaya dicatat tergantung dari harga barang mana yang dianggap sebagai barang yang terjual. Nah, ini ada penggunaan metode arus biaya. Metode perusahaan harus memilih dan menggunakan metode arus biaya persediaan ini secara konsisten agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Perubahan diperbolehkan dengan catatan perubahan tersebut diyakini dapat menyajikan informasi yang lebih andal dan relevan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, manajemen boleh memilih metode inventory dalam laporan keuangannya. Alasan manajemen lebih memilih satu metode dari metode yang lain bervariasi. Beberapa alasan yang kita tahu itu ada metode FIFO, LIFO, dan average. Ya, efeknya. Ya, alasannya dari pemilik manajemen adalah efeknya. Efeknya pada neraca. Manfaat utama penggunaan metode FIFO dalam periode inflasi adalah persediaan akhir dalam neraca disajikan pada biaya kini. Sedangkan metode LIFO sebaliknya, merupakan kelemahan karena akan mengalokasikan persediaan akhir dalam neraca secara kurang saji atau understated dari current cost-nya. Bagaimana efek pada laporan laba rugi? Ya, dalam ekonomi yang mengalami inflasi, penggunaan metode FIFO akan menghasilkan net income yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak penghasilan perusahaan lebih besar dibandingkan menggunakan metode lainnya. Sedangkan LIFO dalam periode inflasi diyakini akan mengurangi kemungkinan perusahaan melaporkan profit di atas kertas sebagai laba ekonomi. Dan yang terakhir, kalau efek perpajakannya bagaimana? Dari 3 metode yang dihasilkan efek pajak paling besar adalah metode FIFO. Sedangkan metode LIFO menghasilkan net income paling kecil, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan metode yang lainnya. Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for current asset, yaitu di bagian prepaid expenses. See you!